Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis. Sahabat-sahabat AK, kita mencoba menganalisa secara profesional saja, sahabat-sahabat AK. Misalnya Pak Yosep bukanlah orang tua Amel, kan begitu. Jadi tidak ada sangkut paut ini tentang darah. Kita akan mencoba menganalisa Amel sebagai pekerja di suatu perusahaan, kan begitu, misalnya di pabrik dan sebagainya lah, sebagai bendahara, kan begitu sahabat-sahabat AK, agar memahaminya, kan begitu. Begitu juga Danu dan Wahyu sebagai mantan bekerja di sana, kan begitu sahabat-sahabat AK. Jadi kita ini kalau kita nanti bilang Amel misalnya pegawai sekolah, yayasan, jadi ada ikatan batin sekolah. Ya, kita supaya membahas ini, menganalisa, membayangkan secara profesional saja. Akan mengambil contoh, misalnya Amel kerja di suatu perusahaan tekstil sebagai bendahara, pemiliknya Pak Yosep. Danu dan Wahyu adalah mantan bendahara. Danu dan Wahyu adalah mantan pegawai tekstil tersebut. Mari kita menganalisa sahabat-sahabat AK. Jadi sangat wajar kita membahas tentang di mana Amel bekerja di pabrik tekstil, kan begitu. Lalu kita mencoba, kan begini. Misalnya Pak Yosep pemilik pabrik tekstil menutup-nutupi agar suatu kasus Rajapati itu jangan masuk atau jangan tersentuh di pabriknya itu, jangan disinggung dan sebagainya di pabriknya itu. Ada apa? Pertanyaannya. Ada dua kemungkinan. Satu, istilahnya bisa merugikan pemilik pabrik bila kasus tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pabriknya tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati Amel, kan begitu, rugi dia. Kedua, kalau ada sangkut pautnya berarti ada apa ditutup-tutupi, kan begitu. Jadi ada dua pilihan pemilik pabrik tersebut, sahabat-sahabat AK. Kalaulah tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati, dia rugi, kan begitu, karena pabriknya terbawa-bawa namanya, bahkan mungkin bisa tutup dan sebagainya, kan begitu. Kedua, dia kalau ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati, ada apa ditutup-tutupi, kan begitu. Jadi ada pilihan. Sekarang kita kembali ke Danu dan Wahyu. Ini Wahyu dan Danu, sahabat-sahabat AK, terutama kita bahas Danunya dulu. Wahyunya ikut aja dari belakang, kan begitu. Wahyu dan Danu. Danu lah, terutama banyak penggemarnya kan, atau pendampingnya, atau apalah namanya. Anggaplah Danu ini mantan pegawai pabrik tekstil tersebut, kan begitu. Yang mana bendaharanya meninggal, kan begitu. Korban. Danu ini bukan pemilik, bukan pekerja lagi, bukan apa-apa, dan tidak mempunyai apa-apa. Tetapi kenapa saudara Danu ini menutup-nutupi segala sesuatu yang ada di pabrik tekstil? Kalau Yosep tadi ada dua kemungkinan. Satu, karena faktor harta dia. Dua, karena faktor mungkin ada sangkut pautnya di pabrik itu terhadap diri dia, gitu kan. Tapi kalau Danu ini nggak ada pilihan lain selain dia menutup-nutupi karena ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati. Kan begitu logika pemahamannya. Kita harus adil dalam menganalisanya. Karena saudara Danu ini sendiri, kan begitu. Dia bukan pegawai tekstil itu lagi. Kan dia bukan siapa-siapa, bukan pemilik. Beda dengan Yosep, dia pemilik, kan begitu. Kalau terjadi sesuatu dia bisa rugi pabriknya,
Ya kalau Danu misalnya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati, dia ungkapkan apa yang terjadi di pabrik itu, apa dia rugi? Tidak kan? Kalau Yosef bisa rugi. Jadi ada pertimbangan terhadap Yosef karena dia sebagai pemilik. Jadi kembali lagi kepada saudara Danu. Ada apa dia menutup-nutupi? Kan begitu. Jadi menutup-nutupinya itu bukan menutupi pelaku dulu. Kita ambil contohnya yang globalnya, misalnya kalau kita lari ke sekolah yayasan tersebut, kenapa saudara Danu menutup-nutupi sekolah yayasan? Apa yang terjadi di sana? Padahal dia bukan pegawai, padahal dia bukan pemilik, padahal dia bukan siapa-siapa. Dia karena ada hubungan dengan saudara Yoris. Kan begitu. Kalau Yosef kembali lagi, karena India sekolah itu milik dia. Sangat-sangat wajar dia menutup-nutupinya. Jadi saudara Danu ini kita perlu pertanyakan juga. Sambil dengan, ada apa saudara Wahyu menutup-nutupi tentang sekolah? Ya, hanya rumput yang bergoyang yang tahu menjawabnya. Ada apa? Wah, nanti kalau dia bilang, wah saya tidak menutup-nutupi, ya nggak pernah dia bicara apa-apa. Maka kita uji nyali kepada saudara pendukung saudara Danu dan Wahyu. Pendampingnya, beranikah saudara Danu mengungkap itu sekolah? Apa yang terjadi di sana? Ya kalau tidak, jawab saja kenapa saudara Danu tidak berani membuka sekolah. Kalau Yosef tidak berani membuka sekolah karena itu perusahaan dia. Wajar. Jadi begitu sahabat-sahabat AK, kita menganalisa antara Yosef dan Danu dan Wahyu. Lalu kita masuk ke Yoris. Gak usah bingung-bingung. Di antara Danu dan Wahyu, kan begitu. Lebih dekat ke Yosef atau ke Yoris? Tentunya ke Yoris mereka kan. Disuruh jaga TKP kan. Tanggal 19 patuh kan. Jadi ada sangkut pautnya dengan ke Yoris. Cukup segitu aja lah menganalisanya. Jadi sahabat-sahabat agak sekali lagi, kita bisa memahami menutup-nutupi apa yang ditutup-tutupi. Kadang-kadang konten kreator bicara begitu gini, mutar-mutar, tutup-tutupi. Ya mereka juga yang nutup-nutupi, nggak berani membahas sekolah, tidak berani membahas apa tuh namanya, tempat kerja Amel. Takut Pak Yosef nggak buat apa takut, Pak Yosef itu orang baik. Kalau hati kita itu memang ikhlas, Pak tembus itu ke hati Pak Yosef. Sama saya nggak pernah marah dia, karena hati saya ini memang ikhlas, bukan cari macam-macam sensasi dan sebagainya. Begitu. Jadi tidak ada membela Pak Yosef siapapun di sini. Kita bicara tempat pekerjaan Amel. Sekali lagi, sangat wajar kita menganalisa tempat pekerjaan Amel harus dibuka terang benderang. Kalau Pak Yosef tidak berani buka terang benderang, karena itu harta dia. Kalau terjadi sesuatu tidak ada sangkut pautnya, yang rugi Pak Yosef. Tapi kalau Danu sama Wahyu, apa dia rugi? Malah untung. Nama baiknya, istilahnya terang benderang. Kalau sekarang, biarlah rumput yang bergoyang yang menjawabnya. Sekali lagi, pakailah kalau logika sehat dan nalar yang sehat. Kita doakan kasus ini terungkap dan Pak Yosef sehat selalu, Pak Yosef. Kan begitu. Aka tahulah, kan gitu. Rasanya ikhlaslah hati Aka, tidak pernah menuduh siapapun sebagai pelakunya. Hanya ya kalau tersinggung-singgung ya wajarlah kan kayak gitu kan. Karena Aka menganggap Amel pekerja di tempat Bapak. Dan Bapak itu saya anggap aja sekarang itu bukan bapaknya, sebagai pemilik. Yoris sebagai pekerja. Jadi kita secara profesional aja gitu. Makanya Aka bertanya ini kepada Wahyu dan Danu, terutama Danu. Kenapa menutup-nutupi tempat pekerjaan saudara almarhum Amelia? Ada apa? Bahkan Wahyu pagi-pagi sudah datang ke tempat pekerjaan tersebut. Ini kan luar biasa. Biarlah rumput yang bergoyang bertanya. Buat sahabat-sahabat Aka, pakai nalar, kata Pak Ahmad Taufan. Kan begitu, itu yang video pakai nalar. Jadi kita nanti kelanjutan video itu kita bahas lagi, bagus itu. Jadi akan melanjutkan nalar. Sekali lagi, nalar kita kalau Pak Yosef menutup-nutupi sekolah, ada dua kemungkinan. Karena faktor dia yang punya pemilik,
Kan begitu. Atau faktor karena takut kasus Rajapati itu memang ada sangkut pautnya dengan sekolah. Kan begitu. Kalau Danu apa pemilik bukan apa enggak, berarti takut kalau ada sangkut pautnya sekolah itu dengan Rajapati ini. Kan begitu. Logika dalam pemahamannya. Kenapa mereka takut? Ya biarlah rumput yang bergoyang yang menjawabnya. Waktu akan menjawab gitu. Jadi nalar kita berpikir, kita tidak perlu menuduh, tetapi kita mencoba pakai nalar. Kenapa saudara Danu tidak berani mengungkap apa yang terjadi tentang sekolah tersebut, tentang di mana Amel bekerja. Jadi kalau Danu ini kan tahun 2018, kalau Wahyu kan baru kan, dari keterangan Danu juga kan. Jadi secara logikanya sekali lagi begitu, salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Buat para saksi, semangat, ayo terus. Jadi terus aja semangat gitu. Kita sama-sama semangat gitu kan. Buat Yoris, salam sehat. Yanti salam sehat. Jadi susah kita menganalisa mereka, kita anggap saja lah mereka itu bukan siapa-siapa Amel, bukan siapa-siapa almarhum Bu Tuti. Kita membela Bu Tuti dan Amel, kita anggap aja itu Yosep itu sebagai pemilik perusahaan, Yoris itu sebagai anak Pak Yosep pemilik perusahaan, Ibu Tuti dan Amel itu pekerja mereka. Jadi kita bebas menganalisanya. Jadi nggak ada tekanan batin kita, wah ini kena ini, enggak. Fokus aja ke ranah sekolah, ke ranah ini aja. Pekerjaan. Jadi anggap saja seperti biar mudah. Jadi kita tidak menuduh mereka, wah inilah merebut kekuasaan, warisan dan sebagainya. Nggak nyambung itu semua. Jadi kita mencoba menganalisa secara profesional. Danu mantan bendahara, mantan pegawai, Wahyu mantan pegawai, Yosep pemilik, Yoris anak pemilik. Begitu saja gitu sahabat-sahabat akan dalam pandangan analisa kali. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.